Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau halkal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhan nas, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin kaum muslimin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah bahwasanya pada hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat Islam ini tetap ada di dalam sanubari kita sampai ajal menjemput kita. Dan juga tak lupa pula lebih besar lagi yaitu nikmat sehat wal afiat dan nikmat umur panjang, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan bulan atau Idul Adha 1443 Hijriah. Alhamdulillah saudara-saudaraku, kita bisa berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah ini. Karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma min ayyamin al-'amru salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul usr. Faqala Allah Ta'ala, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha fisabilillah. Tidak ada amal ibadah apabila orang beramal soleh di bulan-bulan ini yang lebih dicintai oleh Allah. Sangat cintai kalau kita beramal soleh
yaitu kecuali hari ini, yaitu al-yaumul usr, 10 pertama bulan pada bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis itu diriwayatkan pahalanya disejajarkan dengan jihad fisabilillah. Jadi sungguh luar biasa agungnya bulan Ramadan ini, bulan Dzulhijjah ini, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan saja amal ibadah kita dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini bisa diterima dan bisa menjadi amal ibadah yang terbaik kita untuk kita hadapkan nanti dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita tentu sangat berbahagia karena hari ini adalah hari raya. Namun terkadang kita merasa sedih. Mungkin keluarga kita, bapak kita, ayah kita, ibu, saudara kita, mungkin ikhwanul muslimin, ada yang tahun kemarin mungkin masih bisa bersama-sama kita, masih bisa duduk bersama kita, makan bersama kita, tapi hari ini mungkin sudah tidak bersama-sama kita lagi karena sudah menghadap sang ilahi rabbi. Allahu Akbar. Kita alhamdulillah yang hadir khususnya di sini masih diberi umur panjang dan kesehatan badan yang tidak ada kekurangan suatu apapun. Ini apa artinya, saudara-saudaraku? Ini artinya adalah Allah itu sayang sekali kepada kita. Sayang untuk apa? Karena kita masih diberikan umur panjang, berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbanyak istighfar, kesempatan untuk memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk memperbanyak ibadah kita untuk bekal nanti kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau sekali sudah menghadap, tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Saudara-saudaraku sekalian, karena kalau kita sudah menghadap Allah, maka kita tidak bisa beramal soleh. Untuk itu ini kesempatan yang luar biasa. Idza matamu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin a'udhin yuntaha bi awaladin yad'ulah. Apabila ada anak Adam yang meninggal dunia, maka putuslah amal ibadahnya. Sholatnya mungkin sudah nggak bisa, dan beramal soleh yang lain juga nggak bisa, kecuali hanya ada 3 perkara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui mimbar khotbah ini kami khatib ingin mengajak dan menyerukan kepada seluruh para jamaah umumnya dan khususnya kepada diri pribadi saya sendiri. Yuk mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena faktanya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang punya jabatan tinggi, ataupun orang yang punya title tinggi, atau orang yang mungkin punya paras tampan atau paras cantik. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sama sekali tidak melihat dari wujud jasad kita, dari status sosial kita, tapi walakin yanzuru ila qulubikum. Allah hanya melihat hati kita, wa a'malikum, dan amal saleh kita yang bisa membawa kepada peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Untuk itu saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya kita agar bisa mencapai orang-orang atau mencapai la'allakum tattaqun? Tentu saja saudara-saudaraku, kita harus bisa mendawamkan, beristiqomah dalam beribadah terus menerus. Kita harus jalani seluruh apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terutama saudara-saudara sekalian, yaitu kita ketahui bahwa kita mempunyai tugas dan kewajiban yang sudah tidak bisa ditawar-tawar, yaitu sholat lima waktu. Untuk itu kami khatib melalui mimbar ini untuk mengajak khususnya kepada para jamaah mushola al-barakah. Yuk kita mari sama-sama mushola al-barakah kita isi dengan cara berjamaah bersama-sama untuk sholat, karena itu salah satu cara kita
untuk meningkatkan kualitas kita menjadi ketakwaan kepada Allah. Kemudian kita lakukan amal-amalan yang lain dan kita tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Insya Allah kita bisa menjadi la'allakum tattaqun, dan orang yang paling mulia di sisi Allah. Karena Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang benar-benar takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakin urusan kita, persoalan kita apapun, yakin Allah akan mengurus dan Allah akan menyelesaikan. Yaj'alhu makhraja. Bahkan ada bonus ayat selanjutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah tanggal 10 Zulhijjah. Hari ini adalah tanggal 10 Zulhijjah, di mana kemarin mulai tenggelamnya matahari di ufuk timur. Seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia, telah mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, berulang-ulang berikrar di mulutnya kepada Allah bahwa tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang maha dahsyat kecuali hanya Allah. Saudara-saudara sekalian, bahkan kalimat Allahu Akbar itu biasa kita ucapkan dalam 5 kali dalam salat, bahkan sebagai rukun dalam salat. Tapi makna Allahu Akbar itu sudah tertancap di dalam hati kita apa belum? Dan apakah sudah bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mengakui bahwa hanya ada Allah yang besar? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kaum salafus saleh, kaum mutasawwifin, ahli-ahli para tasawuf, orang-orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, memaknai kalimat takbir Allahu Akbar itu merupakan tazkiyatul aqidah. Itu adalah pensucian akidah kita. Maka kalau sudah mengatakan Allahu Akbar, maka wa kullu ma siwallahi asghar. Semua yang selain Allah itu adalah kecil. Jadi itu makna daripada kalimat takbir. Tapi fakta dan kenyataannya, saudara-saudara sekalian, kita sering melakukan pengkhianatan dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, kalau kita mempunyai persoalan yang mungkin sulit, mempunyai masalah atau punya keinginan ini itu, terkadang kita mencari atau meminta kepada orang yang pintar. Itu adalah salah satu pengkhianatan daripada ikrar kita kepada Allah, kalimat takbir Allah Akbar. Kita yakin dalam takbir Allah Akbar hanya Allah yang maha besar. Tapi terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari masih ada yang mungkin anggapan kita semua masih ada yang lebih besar daripada Allah. Hati-hati saudara-saudaraku, itu adalah sekali lagi merupakan pengkhianatan kita daripada kalimat Allahu Akbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah hari Raya Idul Adha atau biasa juga disebut dengan Hari Raya Kurban. Kalau kita bicara dengan korban, tentu kita tidak akan terlepas dari sebuah kisah yang diriwayatkan atau yang sudah diabadikan dalam ayat suci Al-Quran, yaitu kisahnya seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail, dan Siti Hajar. Karena dari 3 tokoh inilah akhirnya muncul perintah untuk kita sama-sama berkorban. Walaupun perintah korban itu pernah terjadi pada zaman Nabi Adam yang pernah memerintahkan kepada anaknya, yaitu Qabil dan Habil, tapi waktu itu tidak menjadi perintah setelahnya. Yang menjadi perintah setelahnya adalah peristiwa antara kisah yang diabadikan, yaitu kisahnya Nabi Allah Ibrahim, Ismail, dan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat sosok Nabi Allah Ibrahim, tentu kita ingin mengambil daripada hikmah sikap apa. Nabi Allah Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, adalah bapaknya para nabi, karena anaknya semua hampir jadi nabi.
Nabi Allah Ibrahim itu adalah uswah, contoh teladan bagi kita semua. Nabi Allah Ibrahim itu adalah Kalimullah. Nabi Allah Ibrahim itu adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim itu orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang sangat dicintai dan bahkan disebut Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah. Tapi orang yang menjadi kekasih Allah itu sangat berat sekali ujiannya untuk menggapai itu. Nabi Ibrahim bertubi-tubi diuji dengan cobaan hingga lulus, maka dia menjadi orang yang paling dicintai. Maka saudara-saudara sekalian, orang semakin kuat imannya pasti akan lebih tinggi cobaannya. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau hari ini mungkin saudara-saudara ada yang ditimpa musibah atau permasalahan yang susah, yang berat, mungkin anggapannya yakin kalau dibandingkan dengan Nabi Allah Ibrahim tidak ada apa-apanya. Mari kita coba lihat sedikit absen apa yang telah menjadi, apa yang telah ditimpakan atau ujian-ujian kebenaran yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Yang pertama adalah Nabi Allah Ibrahim itu dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang seorang ayahnya adalah orang kafir sejati. Ayahnya adalah penyembah berhala dan bahkan pemproduksi. Dia adalah arsitektur pembuat berhala di zamannya. Sehingga tatkala Nabi Allah Ibrahim mengajak ayahnya untuk kembali kepada agama tauhid, tentu saja bapaknya akan marah murka. Nah, jadi ujian yang pertama datang dari ayahnya, Nabi Allah Ibrahim. Kemudian datang dari siapa? Ujian yang kedua datang dari penguasa. Kalau sekarang mungkin presiden, kalau zaman waktu itu adalah seorang raja, yaitu Raja Namrud. Dia mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan bala tentara, dan dia adalah penyembah berhala. Ketika berhalanya dihancurkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tentu saja raja ini murka dan memerintahkan dengan kekuatannya seluruh bala tentara dan rakyatnya suruh mengumpulkan kayu bakar dan suruh membakar Nabi Allah Ibrahim. Tapi apa Allah Ibrahim tidak akan takut, tidak akan gentar dengan itu? Apakah Nabi Allah Ibrahim akan kembali ikut kepada dia? Tidak. Karena Nabi Allah Ibrahim adalah yakin di dalam dirinya ada Allah, Allahu Akbar. Maka terjadilah pembakaran itu dan Ibrahim yakin bahwa Allah akan menolongnya. Maka terjadilah Allah menolong, memerintahkan kepada api di saat apinya menyala-nyala. Nabi Ibrahim itu dibakar kurang lebih dalam satu riwayat 40 hari 40 malam dibakar dalam api yang membara. Tapi Allah berkata lain, "Qulna ya naru wahai api kuni, jadilah engkau bantau dingin. Wassalamu ala Ibrahim." Jadi api itu menjadi dingin. Bahkan dalam satu tafsir, andai kata di belakangnya kata-katanya tidak ada salaman, mungkin Ibrahim malah mati kedinginan. Maka perintahnya adalah Qulna ya nar kuni barda wa salama. Jadi ada selamat. Maka api diperintahkan suruh dingin dan suruh memerintahkan untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah sampai di sini ujian itu? Tidak. Saudara-saudara sekalian, dalam rumah tangganya di Mesir, Nabi Allah Ibrahim diganggu oleh sang penguasa dalam rumah tangganya. Akhirnya beliau diusir dari desanya sehingga pergi ke Sam yang sekarang menjadi Palestina, bertiga dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Di situ dia masih diuji karena Nabi Allah Ibrahim menginginkan keturunan, sehingga setiap malam berdoa yang didoakan yang diartikan dalam Quran yaitu Rabbi habli minas sholihin. Ibrahim ingin mempunyai keturunan, tapi orang yang sangat dicintai oleh Allah itu faktanya ternyata 80 tahun dia berdoa baru dikabulkan. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Dia orang yang soleh, orang kekasih Allah, memohon akan diberikan keturunan, tapi 83 tahun baru ada kabar wabasarna bi ghulamin alim, ada kabar mau diberikan anak. Ketika anak lahir, mungil yang masih kecil, paling merah, ada ujian bahwa anaknya suruh dipisahkan, suruh dibawa ke tempat tanah, di mana tanah itu hampir boleh dikatakan tidak ada kehidupan, hanya ada pasir, tanaman juga nggak tumbuh, pohon-pohon juga nggak hidup.
tapi suruh ditaruh di tempat lalu ditinggal. Sungguh luar biasa. Nabi Allah Ibrahim sebenarnya tidak tega, tapi karena itu adalah perintah maka dilaksanakan dan yakin akidahnya, keyakinannya kepada Allah, yakin pasti akan menolongnya. Begitu pula Siti Hajar, karena itu tidak perintah Allah maka dia rela ditinggalkan di tanah padang pasir yang sekarang menjadi al-Makkah Mukarramah itu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim kembali ke Palestina melihat Siti Sarah. Kemudian sekian tahun kemudian dia baru melihat atau menengok lagi ke Mekah melihat anaknya. Maka falamma balagha ma'sya, ketika Nabi Allah Ibrahim mulai dewasa, baru saja Nabi Allah Ibrahim bertemu mungkin 1 hari, 2 hari, 2 malam, maka Nabi Allah Ibrahim bermimpi oleh Allah disuruh menyembelih. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Maka dia berkata kepada anak, ya Allah, wahai anakku, aku bermimpi tadi malam bahwa saya melihatmu untuk menyembelih. Apa jawaban Nabi Allah Ismail? Ya abati, wahai ayahku, infal. Infal ini adalah fi'il amar, ya, kata perintah. Jadi laksanakan, ya abah, laksanakan wahai bapakku. Ifhal ma'ruf sahabat itu insyaallah minas sabirin. Laksanakan, insyaallah kamu akan menemukan anak menjadi anak-anak yang sabar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Akhirnya terjadilah penyembelihan Nabi Allah Ibrahim, sehingga karena dengan keikhlasan dan kesabarannya maka peristiwa itu diganti dengan ghanam atau domba. Karena pada dasarnya Allah tidak menyuruh untuk menyembelih Nabi Ismail, yang disuruh adalah menyembelih kecintaannya kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Karena Nabi Allah Ibrahim setelah lahir maka dia mulai tinggi mencintai anaknya dan anak lupa kepada Allah, maka dipuji. Sebenarnya para hadirin sekalian, maka yang disuruh sembelih itu adalah rasa cintanya ke dunianya ini. Saudara-saudara, jadi sekarang pun orang-orang yang berkorban itu bahwa diperintah untuk menyembelih rasa hawa nafsunya terhadap dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Paling tidak ada berapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Yang pertama yaitu kesabaran. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Tentu Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim menghadapi ujian itu dengan sabar. Bukannya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar semua dilakukan dengan kesabaran. Itu yang perlu kita contoh. Sabarnya sangat luar biasa, saudara sekalian. Sabar itu bukan berdiam diri atau menerima. Sabar itu sebenarnya menempatkan sesuatu pada porsinya secara proporsional. Saudara-saudara sabar, kalau menurut Imamul Ghazali itu ada 3, yaitu as-sabru min ta'atillah, sabar dalam ketaatan. Kita menjalankan sholat tepat waktu, menjalankan seluruh perintah Allah, itu sudah merupakan kesabaran. Yang kedua, sabar itu as-sabru at-ta'il ma'asi, sabar dalam menghindari, mencegah atau menghindari dari larangan-larangan Allah. Kemudian as-sabru musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Saudaraku, kita tidak akan bisa sabar dalam menghadapi musibah ini kalau di dalam diri kita tidak ada ketaatan kepada Allah. Itu prinsipnya, yakin. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yang perlu kita ambil hikmahnya adalah ketauhidan. Tauhid kepada Allah, yakin hanya Allah itu sungguh kuat, yakin. Maka Nabi Allah Ibrahim tidak bisa dibakar itu bukan karena punya ilmu kanuragan, tapi karena di dalam diri Ibrahim tertanam yakin bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha jasa dan akan menolongnya. Sehingga dengan keyakinan yang sangat kuat itu, maka Nabi Allah Ibrahim diselamatkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas. Nabi Allah Ibrahim adalah selalu ikhlas dalam segala hal. Ikhlas, saudara-saudara, dari mana ikhlas itu bersih, tidak mengingat-ingat.
bagaimana saudara kita supaya bisa ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Tipsnya sebenarnya gampang saudara-saudara sekalian. Ikhlas itu kita jangan sekali-kali merasa memiliki apa yang kita punya. Karena kalau kita merasa memiliki apa yang kita punya, maka siap-siap akan kehilangan, dan kehilangan itu adalah sakit. Prinsip bahwa apa yang kita punya ini adalah semuanya adalah titipan Allah dan semua pemberian. Dalam hadis, qulillahummal malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, bahwa sesungguhnya kita ini diberi jabatan, harta benda itu pemberian, ilmu mantasa, dan akan saatnya nanti watang ilmu kami mantasa, akan saatnya akan ada dicabut. Siapa saja yang dikehendaki Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kemudian yang keempat adalah sabar. Yang keempat adalah syukur bagi orang-orang yang hari ini menunaikan korbannya. Itu adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah apa yang telah diberikan kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Untuk terakhir khutbah ini, kami berpesan kepada para hadirin sekalian melalui mimbar khutbah ini, dunia ini adalah bukan tempat kita, tapi yang pasti dan pasti adalah tempat untuk meninggal kita. Sekali lagi saya ulangi, bahwa dunia ini adalah bukan tempat kita, dan yakin seyakin-yakinnya adalah tempat untuk meninggal kita. Dan orang yang baik, orang yang cerdas, kata Rasul, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat akan kematian. Adzikru hadhil ladzat, kata Rasul. Bahkan Rasul dalam satu hari yang mengingat kematian itu lebih dari 20 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hadama al-wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, al-ahya'i minhum wal amwat, ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, kami hari ini kumpul di lapangan kosong tenang ini untuk sujud syukur kepadamu ya Allah, untuk memohon ampun kepadamu ya Allah. Maka terimalah sujud syukur kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami ini adalah hamba-hambamu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ya Allah. Dosa-dosa kami terlalu banyak untuk diampuni ya Allah. Tapi kami percaya bahwa rahmat-Mu adalah mendahului daripada murka-Mu.
Maka hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha muhsin, ampunilah segala kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kalau beliau masih hidup, maka berilah kasih sayang. Rabbik firli wali Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Dia menyayangi kami dari kita masih kecil ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau beliau masih hidup maka panjangkanlah ya Allah, panjangkanlah umur ibadahnya ya Allah. Ya Allah, jangan susahkan beliau ya Allah, karena beliau sudah susah mengurus kami di saat kecil ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau beliau sudah meninggal maka kuburnya Allah maj'al kubrahum min riyadil jinan, jadikanlah kuburnya seperti pertamanan surga ya Allah. Wala taj'al kubrahum kufratan min kufarin niran, jangan engkau jadikan kuburnya seperti lubang dari api neraka ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang, para pendahulu-pendahulu kami, para guru-guru kami, para orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan sekali-kali yang hadir di sini setelah pulang dari tempat ini tidak engkau kabulkan doanya ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan sekali-kali saudara-saudara kami yang setelah pergi dari sini tidak engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Allahumma ja'al min ahlil ilmi wa ahlil amal wa ahlil sedekah wa ahlil ibadah, jadikanlah kami orang-orang yang ahli dalam ibadah, ahli dalam sedekah, ahli segala-galanya dan kebaikan. Allahumma khtim lana bil iman, tutuplah kami dengan iman ya Allah dalam akhir hidup kami. Allahumma ja'al wa akhiru kalama wa akhiru kalami la ilaha illallah. Ya Allah, nanti kalau kami meninggal maka kuasakanlah kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Sallallahu